Halo, kami kelompok 9 akan menjelaskan tentang asuransi kesehatan. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Halo semuanya, nama aku Paujan Firmansyah. Halo, aku Fiona. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Firly Sabrina Nur Azizah dan PM 1131212066. Isi asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Selanjutnya ada manfaat asuransi kesehatan. Yang pertama ada manfaat rawat inap atau inpatient. Yang kedua manfaat rawat jalan atau outpatient. Yang ketiga ada manfaat nilai tunai. Nah, apa sih manfaat rawat inap itu? Manfaat ini adalah manfaat yang dapat dinikmati oleh peserta asuransi kesehatan seperti biaya rumah sakit, biaya lab, biaya melahirkan, serta biaya gawat darurat. Selanjutnya ada manfaat rawat jalan. Manfaat ini meliputi beban konsultasi dokter umum atau spesial, obat menggunakan resep, biaya atas tindakan pencegahan, serta biaya alat bantu yang dianjurkan oleh dokter. Yang terakhir ada manfaat nilai tunai. Uang ini didedikasikan untuk mengganti biaya transport atau pendapatan kita yang hilang selama kita dirawat di rumah sakit. Jenis asuransi kesehatan. 1. Asuransi jiwa. Asuransi jenis ini akan memberikan keuntungan finansial ketika kematian datang tiba-tiba atau menderita cacat tetap total maupun sebagian akibat kecelakaan atau penyakit. Sebelum memilih asuransi jiwa, pahami sistem dan metode yang ditawarkan. Ada jasa penyedia asuransi yang memberlakukan sistem pembayaran setelah kematian. 2. Asuransi pendidikan. Mempersiapkan dana pendidikan sejak dini menjadi cara untuk melindungi masa depan anak Anda. Asuransi pendidikan adalah salah satu pilihan yang memberikan keuntungan proteksi akan pendidikan. Asuransi jenis ini akan melindungi biaya pendidikan anak bila orang tua meninggal atau cacat total hingga tidak mampu lagi mencari nafkah. Sedangkan pengertian asuransi pendidikan unit-link merupakan kombinasi antara asuransi jiwa dan investasi. Keuntungan dari komponen ini, investasi dibagi sesuai dengan jenjang pendidikan anak. 3. Asuransi investasi. Pengertian asuransi ini memberikan manfaat berupa proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembangan dana investasi sesuai pilihan investasi yang tersedia. Asuransi ini menawarkan dua manfaat, yakni proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembangan dana investasi. Jadi, dari total premi yang disetorkan oleh pemegang polis, ada sebagian dana yang dialokasikan untuk biaya proteksi dan ada yang dialokasikan untuk asuransi ini memberi proteksi berupa perlindungan jiwa, kesehatan, kecelakaan, hingga penyakit kritis. 4. Asuransi kendaraan. Kendaraan juga perlu diproteksi dari hal yang tidak diinginkan, seperti kehilangan atau kerusakan. 4. Dari membeli premi asuransi kendaraan adalah memberikan perlindungan dan rasa tenang akan finansial jika kita dihadapkan pada risiko kerusakan kendaraan. Selain itu, memiliki asuransi kendaraan juga membuat posisi harga jual mobil Anda akan makin bersaing. 5. Asuransi kecelakaan. Umumnya, orang tidak banyak melirik asuransi kecelakaan karena beranggapan perusahaan tempat mereka bekerja sudah memberikan perlindungan atas kecelakaan saat bekerja. Tapi, coba lihat kembali aktivitas dan kondisi kerja Anda. Jika pekerjaan Anda termasuk dalam kategori rawan risiko kecelakaan, Anda sebaiknya membeli produk asuransi kecelakaan, sebab risiko bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di jalan maupun saat bekerja. Asuransi korporasi merupakan asuransi kumpulan yang memberikan perlindungan kepada karyawan suatu perusahaan. Perusahaan umumnya memberikan asuransi korporasi untuk memelihara karyawan sebagai aset berharga untuk keberlangsungan bisnisnya. Karena asuransi ini menawarkan perlindungan kepada karyawan korporasi atau perusahaan, maka kepesertaan pemegang polis hanya berlangsung ketika ia masih menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Lalu di sini ada asuransi hari tua. Asuransi hari tua tersendiri merupakan produk asuransi yang menawarkan perlindungan dan jaminan kepada pemegang polis ketika di usia pensiun. Usia pensiun adalah ketika Anda sudah tidak lagi produktif dan tidak dapat menghasilkan uang lagi. Dengan membeli polis asuransi hari tua sejak dini akan membantu Anda dalam mempersiapkan dana pensiun untuk hari tua, terlebih untuk Anda yang tidak memperoleh uang pensiun dari tempat bekerja. Mekanisme kepesertaan BPJS Kesehatan. Yang pertama, peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang terdiri dari fakir miskin dan orang tidak mampu. Lalu yang kedua, peserta bukan penerima bantuan iuran atau non PBI
yang terdiri dari pekerja penerima upah atau PPU dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan anggota keluarganya, peserta bukan pekerja atau BP dan anggota keluarganya, peserta non-PBI mandiri. BPJS Kesehatan merupakan peserta yang terdiri dari peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP. Faktor-faktor kepesertaan BPJS Kesehatan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri adalah tingkat pengetahuan, pendidikan, pendapatan, dan akses pelayanan kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi kepesertaan BPJS Kesehatan. Faktor kebutuhan merupakan prediktor terkuat dalam perubahan perilaku kesehatan kesadaran dari dalam diri seseorang untuk berasuransi kesehatan dipengaruhi oleh faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan terdiri dari dua aspek, yaitu persepsi kebutuhan atau perceived need dan evaluasi kebutuhan atau evaluated need. Akses pelayanan kesehatan merupakan prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan program jaminan kesehatan nasional di Indonesia, yaitu dalam hal perluasan masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi, kesimpulannya yaitu asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki, di mana di dalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.